Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 metodologi penelitian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi prosedur analisis pengaruh. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu nama anggota kami. Yang pertama ada Alvin Reza, NPM 1901010166. Vina Ayuning Karisna 1901010173, Syahrizal Ahmad Mufid 1901010178, Naufal Yusuf Afandi 1901010182, Dia Safitri 1901010183, Anissa Pramesh Dewi 1901010189, David Rianto 1901010200, Ika Octavia Rizky 190101011219. Yang terakhir ada Muhammad Adam 190101011220. Analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana merupakan suatu metode regresi yang dipakai sebagai alat inferensi statistik sebagai pengaruh sebuah variabel bebas atau dependen terhadap variabel terikat atau independen. Analisis regresi sederhana ini juga dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan suatu variabel bebas atau dependen dengan variabel terikat atau independen. Apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dan dari variabel terikat apabila nilai dari variabel bebas atau dependen ini mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Yang selanjutnya, tujuan uji regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Uji regresi linier sederhana ataupun regresi linier berganda pada intinya memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menghitung nilai estimasi rata-rata dan nilai variabel terikat berdasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, menguji hipotesis karakteristik dependensasi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kegunaan dari analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, model regresi sederhana ini dapat digunakan untuk forecast atau memprediksi nilai Y. Nah, tapi sebelum melakukan forecasting, harus membuat model atau persamaan regresi linearnya terlebih dahulu. Ketika model yang fit itu sudah terbentuk, maka model tersebut memiliki kemampuan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan variabel Y yang diketahui. Katakanlah sebuah model regresi digunakan untuk membuat persamaan antara pendapatan X dan konsumsi Y. Kemudian yang kedua, itu dapat mengukur pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Contohnya, kita memiliki satu serial data variabel Y. Melalui analisis regresi linear sederhana ini, kita dapat membuat model variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Hubungan antara variabel dalam analisis regresi itu bersifat kausalitas atau sebab akibat. Beda dengan analisis korelasi yang hanya melihat hubungan asosiatif tanpa mengetahui apa variabel yang menjadi sebab dan apa variabel yang menjadi akibat. Model regresi linear sederhana yang baik harus memenuhi asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, eksogenitas yang lemah. Kita harus memahami secara mendasar sebelum menggunakan analisis regresi. Yang kedua, linearitas. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa model analisis regresi bersifat linear. Yang ketiga, variance error yang konstan. Menjelaskan bahwa varian error atau varian residual yang tidak berubah-ubah pada respon yang berbeda. Yang keempat, autokorelasi untuk data time series.
Autokorelasi digunakan saat menyusun data berdasarkan waktu. Kemudian analisis regresi berganda. Regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Perbedaannya adalah jika multiple regression atau regresi berganda adalah adanya lebih dari satu variabel prediktor atau variabel bebas, sedangkan multivariate regression atau regresi multivarian analisis regresi di mana melibatkan lebih dari satu variabel respon atau variabel terkait. Jenis regresi berganda. Regresi berganda sebagai salah satu jenis analisis statistik banyak sekali macamnya, tergantung pada skala data per variabel. Yang pertama ada regresi linear berganda. Adalah model variabel berganda jika variabel terikatnya berkala data interval atau rasio, yaitu kualitatif dan numerik. Yang kedua, regresi logistik berganda. Adalah model regresi berganda jika variabel terikatnya adalah data dikotomi. Dikotomi sendiri dapat diartikan dalam bentuk kategori dengan jumlah kategori sebanyak 2 kategori. Yang ketiga adalah regresi ordinal berganda. Adalah analisis regresi di mana variabel terikat adalah berkala data ordinal. Selanjutnya, regresi multinominal berganda adalah jenis regresi di mana variabel terikat adalah data nominal dengan jumlah kategori lebih dari 2 dan variabel bebas ada lebih dari 1 variabel. Dan yang terakhir adalah regresi data panel berganda, yaitu dengan adanya kompleksitas berupa data time series atau runtun waktu atau data panel, seperti yang terjadi pada regresi data panel ataupun regresi Chozar-Oehrkrutt. Yang selanjutnya MRA atau Moderate Regression Analysis adalah analisis aplikasi khusus regresi berganda linear di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi atau perkalian 2 atau lebih variabel independen. Selanjutnya, analisis jalur adalah analisis teknika pengembangan dari regresi linear berganda digunakan untuk menguji besarnya sumbangan atau kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram. Jalur dari hubungan kausal antar variabel X1, X2, X3 terhadap Y dan dampaknya terhadap Z. Selanjutnya yaitu istilah yang lazim digunakan dalam analisis jalur. Yang pertama yaitu model jalur. Model jalur sendiri ialah suatu diagram yang menghubungkan antara variabel bebas, perantara, dan tergantung. Selanjutnya yaitu jalur penyebab untuk suatu variabel yang diberikan. Selanjutnya variabel exogenous. Variabel ini dalam suatu model jalur ialah semua variabel yang tidak ada penyebab-penyebab eksplisitnya. Selanjutnya koefisien jalur atau pembobotan jalur. Koefisien jalur adalah koefisien regresi standar atau disebut beta yang menunjukkan pengaruh langsung dari suatu variabel bebas terhadap variabel tergantung dalam suatu model jalur tertentu. Selanjutnya variabel laten dapat didefinisikan sebagai variabel penyebab yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Dan yang terakhir yaitu variabel mediator atau intervening dan moderator. Selanjutnya yaitu structural equation modeling, yaitu suatu teknik modeling statistik yang bersifat sangat cross-seksional, linear, dan umum. Termasuk SEM ini adalah analisis faktor atau faktor analisis jalur atau path analysis, dan regresi atau regression. Yang selanjutnya yaitu keunggulan structural equation modeling, yaitu yang pertama, memungkinkan adanya asumsi-asumsi yang lebih fleksibel. Yang kedua, penggunaan analisis faktor penegasan atau konfirmator faktor analisis
untuk mengurangi kesalahan pengukuran dengan memiliki banyak indikator dalam satu variabel latin. Yang ketiga yaitu daya tarik interface permodelan grafis untuk memudahkan pengguna membaca keluaran hasil analisis. Yang keempat, kemungkinan adanya pengujian model secara keseluruhan daripada koefisien-koefisien secara sendiri-sendiri. Yang kelima yaitu kemampuan untuk menguji model-model dengan menggunakan beberapa variabel tergantung. Yang keenam, kemampuan untuk membuat model terhadap variabel-variabel perantara. Yang ketujuh yaitu kemampuan untuk membuat model gangguan kesalahan atau error term. Selanjutnya ada aplikasi utama SM. Aplikasi utama SM ini meliputi model sebab akibat atau bisa disebut juga dengan analisis jalur. Yang kedua ada analisis faktor pengesahan. Yang ketiga ada analisis faktor urutan kedua. Yang keempat ada model-model regresi. Yang kelima ada model-model struktur covariance. Yang terakhir ada model struktur korelasi. Sekian mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.